على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على آياته على نعمه التي لا تحصى وأياديه التي لا تستقصى، والصلاة والسلام على من به الله قد أسرى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ذي المقام الأعلى صلى الله عليه وعلى آله الكرماء وصحابته النجباء وعلى التابعين وتابع التابعين وعلى ومن على الدرب قد مشى. أما بعد، puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam tak lupa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yang terhormat, para guru, para habaib, para hadirin jamaah majelis ta'lim Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus guru kita bersama Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Arfan bin Al-Kiai Al-Hajj Muhammad Syarbini yang dimuliakan oleh Allah, juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Husain bin Zain Al-Haddad, dan para orang tua lainnya. InsyaAllah kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, digampangkan segala urusan, serta diluluskan segala hajat dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di waktu yang penuh dengan keberkahan ini antara maghrib dan isya, dalam rangka melanjutkan kajian akan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dan tersusun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kita sekarang sudah masuk ke hadis urutan berikutnya, yaitu hadis tentang persatuan Islam, larangan untuk saling bermusuhan, saling benci, ya, saling memutus silaturahmi. Ya, kita semua adalah bersaudara. Langsung saja kita bacakan redaksi hadis berikut. Ikuti Al-Faqir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhulu wa la yakdhibu wa la yahqiru. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabi imri'in minasyarri an yahqira
أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana an-nafi' bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin, mengeluarkan sebuah hadis yang diletakkan pada kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dalam urutan yang ke-35 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu." Janganlah kalian saling hasud menghasud. Wa la tanajasu. Juga janganlah kalian saling, banyak arti tanajasu. Ya nanti artinya jangan juga kalian saling tanajas. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling benci membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling satu dengan yang lainnya dari yang lain. Wala yabi' ba'dukum ala ba'di ba'd ala bai'i ba'd, janganlah sebahagian di antara kalian membeli penawaran sebagian yang lain, atau maksud umumnya jangan sebagian dari kita mencegah, menyelak ya dari saudaranya dalam urusan manfaat. Nyelak iya, di sini diibaratkan dengan ba'dukum ala bai'i ba'd. Orang lagi nawar nih, udah nawar dapat harga 100.000, ente datang, udah jangan jual sama dia, sama gua berani 200.000. Ini namanya ba'dukum ala bai'i ba'd. Nah, artinya nyelak, songong. Iya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim wa akhal muslim. Ketahuilah muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimu, karena itu jangan sekali-kali menzaliminya. Wala yakhdhuru, jangan dihina. Wala yakdzibu, jangan didustai. Wala yahqiru, jangan diremehkan. At-taqwa hahuna, ketahuilah takwa adanya di sini. Nabi mengisyaratkan ke dadanya 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ini adanya di sini, bukan di penampilan. Bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup kejelekan buat seorang mukmin, cukup kejelekan buat seorang muslim ya, apabila dia meremehkan saudaranya yang lain. Itu udah cukup kejelekan untuk dirinya. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim haram atas muslim yang lain dalam hal menumpahkan darahnya, ya, mengambil hartanya dan mencobak-cabik kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nasihat Nabi Muhammad SAW buat kita sesama muslim. Jadi pertama Nabi Muhammad SAW wasiatnya apa? La tahasadu. Jangan kalian saling hasud menghasud. Apa sih itu hasud? Ya, hasud ini perbuatan dosa dan tergolong dosa besar. Rasa tidak senang apabila orang lain dapat nikmat. Bahkan bukan sebatas tidak senang, kalau bisa tuh nikmat hilang dari dirinya. Hilang dari diri itu orang, dari diri saudaranya, pindah ke dirinya atau pindah ke yang lain. Yang penting dia nggak nikmatin tuh. Oh, penyakit nih.
Ini kegilaan, jenis kegilaan. Namanya kalau kata orang Arab al-junun funun. Kegilaan tuh macam-macam modelnya. Karena saraf tuh ratusan, jutaan saraf. Yang putus sini gilanya modelnya begini, yang putus sono gilanya modelnya begini. Nah hasud tuh mah hasud tuh gile. Bayangin, iya gak? Nah itu kacau tuh, itu bahaya. Itu benih kebencian akhirnya. Bahkan bisa ngebayar orang tuh. Gimana caranya celakain tuh saudara kita. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini jangankan agama Islam. Semua agama sepakat mencela sifat ini. Ya. Mencela dan mengkategorikan sifat ini terburuk. Banyak riwayat dari baginda Rasulullah SAW yang mengisyaratkan akan tercelanya perbuatan ini, dan efek negatifnya bagi pelakunya luar biasa, buat dirinya sendiri terutama, nggak buat orang lain. Iya, dikatakan ada Nabi pernah ada asar atau kabar yang berkata ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar hatab. Hasud itu bisa menggerogoti kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi hasud itu bisa melahap kita punya kebaikan, sama seperti halnya api melahap kayu bakar. Juga ada riwayat yufsidul iman. Rasa hasud, sifat hasud itu bisa merusak keimanan. Iman seseorang apabila ada hasud tuh, iman tuh terkontaminasi. Iya. Rusak imannya. Bahkan sebagian ulama berkata, menyimpulkan tidak ada sifat yang lebih berbahaya daripada melebihi sifat hasud. Kenapa? Karena hasud bisa membawa pelakunya ke 5 bentuk hukuman. Apa? Pertama, ghammun la yanqati'. Kegundahan yang enggak kunjung selesai. Sumpek, enek, nggak bisa tidur. Ngelihat orang senang, dia yang sumpek, dia yang stres. Ini hukuman buat dia. Benar gak? Dia seksa dirinya sendiri. Wa musibatun la yu'jar 'alaiha, dan dia akan berada dalam musibah yang mana musibah ini walaupun dia sabar ngadepinnya, dia nggak diberi pahala. Orang kan kalau kena musibah dia sabar, dia dapat pahala. Nah musibah yang menimpa orang yang hasud, karena hasudnya nggak membuahkan pahala buat dia. Hati dia sabar ngadepin itu musibah, muskilah. Wa madammatun la yuhmad biha, dia akan berada pada kehinaan, ya, yang sama sekali nggak dipuji, dia berada di situ. Kalau seorang sufi, orang yang nggak kepengen jadi orang kaya, pengen hidup sederhana, nggak apa-apa deh hidup dianggap hina, ya gak? Tapi dapat apa? Dapat pujian dia di sisi Allah. Tapi ini hina wala dapat pujian. Wa yasqat 'alaihi rabb, Tuhan, itu yang ketiga tadi. Keempat, Tuhan marah, murka sama orang ini. Wa yaghliq anhu abwabat taufik, dan pintu-pintu taufik tertutup buat orang ini. Ini orang nggak bakal bisa berbuat baik kalau ada penyakit hasud. Bayangkan saking dahsyatnya ini sifat, Allah sejajarkan ya untuk kita saling berlindung dari sifat hasud itu, dari perbuatan dari orang yang hasud, sama seperti halnya kita harus berlindung dari
kejahatan setan di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan minta perlindunganlah dari seorang yang hasud, ya, atas kehasutannya tersebut. Idza hasad, kalau dia udah mulai hasud, minta perlindungan dari kejahatannya, karena dia akan membuahkan hal-hal negatif, bisa bisa terancam nyawa orang yang dihasutin itu. Ini banyak hikayatnya nih. Iblis pernah datang ke rumah Fir'aun, dia ngetok pintu. Assalamualaikum. Fir'aun nanya, siapa lo? Kata iblis, gue. Walaupun kalau lo jadi Tuhan, lo pasti kenal gue. Ya salah. Masuk lo, mal'un. Mal'un, masuk. Kata Fir'aun. Tatkala Fir'aun, iblis masuk, kata Fir'aun, iblis, lo tahu gak di muka bumi orang yang lebih jahat dari diri lo sama dari diri gue? Terus, tahu gue? Kata iblis. Siapa? Mau tahu? Orang yang hasud, kata iblis. Kata iblis, lo mau tahu, gara-gara perbuatan hasud gue jadi kayak sekarang ini. Ya, gue hasud sama Nabi Adam. Ya gak, dia mau diangkat jadi gue jadi khalifah, disuruh dulu gue hasud, akhirnya gue jadi kayak sekarang. Saya ini punya teman, setan ini punya teman. Ya, temennya tuh manusia. Saya selalu ajak dia ke jalan keburukan, dia nggak pernah tolak. Ya, teman saya tuh berarti, bener gak? Sampai karena nih orang nggak pernah nolak permintaan saya, sampai saya pernah berkata kepada orang ini, saya berkewajiban untuk mewujudkan keinginanmu. Minta apa hajatmu, kata iblis. Minta apa hajatmu, kata iblis. Terus katanya orang, iblis, saya punya tetangga. Ini tetangga punya sapi satu, matiin tuh sapi. Matiin tuh sapi. Kata nih iblis, gue nggak punya kuasa untuk mematikan makhluk hidup. Memang begitu. Nggak ada tuh iblis kayak di film-film, iblis tuh ngebunuh setan, ngebunuh orang, kagak ada tuh. Yang ada ditakutin nih orang lari kebirit-birit, jatuh, mati. Yang ada nih orang digodain, ya, dibisikin di rel kereta api, nggak kedengeran suara kereta api, ketabrak kereta api, ditutup kupingnya. Nggak ada setan ngebunuh, ngebacok, jin iblis nggak ada. Dia emang nggak punya kekuasa untuk itu. Ya. Terus nih iblis ngomong begini, lu galak sapi satu, lu hasutin nih orang, lu mau gak? Katanya iblis, gue kasih lu 10 sapi, gue kasih lu 10 sapi, gue cariin sapi 10, gue kasih lu 10 sapi, udah lu biarin deh tuh orang punya sapi. Enggak, katanya orang, gue nggak mau, gue pengen tuh sapi mati, sapinya dia. Astagfirullah, katanya iblis, luar biasa nih orang. Dari situ iblis tahu, katanya di hadapan ngomong depan Fir'aun, bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada orang yang hasud. Gila, dikasih 10 sapi, dia nggak mau, nggak seneng, gue tetap bunuh. Gue tetap pengen sapinya dia tuh mati. Iya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan orang yang hasud hakikatnya orang yang membangkang, durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia nggak redha terhadap ketentuan Allah. Ada gubahan syair,
bunyinya ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allahi fi fi'lihi ka'annaka lam tarda lima wahaba. Hei, bilang tuh ke orang yang nggak bisa tidur malam cuman gara-gara hasut sama gue, bilang ke dia, tahu gak lo nih kurang ajarnya sama siapa? Sama gue? Enggak, lo kurang ajarnya sama Allah atas perilakunya. Seakan-akan engkau tidak redho atas pemberian Allah terhadap saya. Ya, ada kalimat-kalimat hikmah, dibilang al-hasud la yasud, untuk sajak, al-hasud la yasud. Orang yang hasud nggak bakal terangkat, nggak bakal dipuja, nggak bakal dijadikan panutan. Orang hasud pasti hina, akan terpuruk. Wal bakhil ta'kulu amwalahul ida wal karim la yudamu abada. Ini kelanjutan hikmahnya. Al hasud la yasudu abada wal bakhilu ta'kulu amwalahul ida wal karimu la yudamu abada. Orang hasud nggak bakal dijadikan panutan sedikit pun. Orang yang bakhil hartanya akan dimakan oleh musuh-musuhnya, dan orang yang mulia, yang dermawan tidak akan berbahaya, tidak ada bahaya yang akan sampai kepada dirinya. Masya Allah. Ya hasud begitu, hasud nggak bakal terangkat, dia bakal terseksa sendiri. Ya, ada lagi cerita Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini banyak tukang hasud yang hasud sama dia. Nah, hampir ini orang hasud nih pengen gimana caranya biar Imam Abu Hanifah dia punya suara tuh nggak didengar lagi. Ya, terus dia bikin sayembara nih orang-orang yang hasud, dicari perempuan yang bisa merayu siapa? Abu Hanifah biar masuk ke rumahnya nih perempuan. Terus abis itu langsung bagaimana kayak bikin pengumuman bahwa Abu Hanifah pengen mencabuli nih perempuan. Nih perempuan siap, ya udah, gue terima sayembara ini, gue terima ajakan ini. Akhirnya di waktu subuh, sebelum subuh, ya, dijegal Imam Abu Hanifah oleh perempuan ini. Seraya berkata, wahai Imam Abu Hanifah, ana minta tolong ente datang masuk ke rumah ana, karena ana punya suami naza udah mau meninggal, tolong wasiatin dia, tolong dia. Iya, dia mau ngasih wasiat dan sedangkan dia sakit. Saya takut dia udah mati sebelum memberi wasiat. Akhirnya masuk Imam Abu Hanifah. Ya, dipikir mau ketemu suaminya, pas di dalam nih perempuan teriak, "Wah, cabul!" Wah, Imam langsung yang hasut-hasut pada datang, nih nangkep Imam Abu Hanifah. Oh, lu cabul. Dibawalah Imam Abu Hanifah sama nih perempuan untuk jadi saksi, dimasukin penjara. Ya, sampai terbit pagi matahari, Imam Abu Hanifah tenang, dia sholat subuh, dia sholat di penjara tersebut. Akhirnya ini perempuan nyesel. Dia ngomong cerita tentang kejadian sesungguhnya. Terus kata Imam Abu Hanifah, ente ngomong sama penjaga penjara, izin bilang gue mau keluar sebentar, ada satu hajat, terus gue mau balik lagi. Terus pas lo keluar, lo pergi ke Ummi Hammad. Ummi Hammad tuh istrinya Abu Hanifah. Lo ceritain nih kisah, terus lo pulang biar Ummi Hammad yang balik ke rumah, ke penjara. Jadi kan perempuan kan pakai cadar, nggak ketahuan. Ini perempuan yang nyesel keluar, kasih tahu istrinya, tukeran, istrinya yang masuk ke mana? Ke Abu Hanifah. Ya gak? Udah, nggak lama datang nih bodyguard mau bawa Imam Abu Hanifah sama nih perempuan ke pengadilan. Di depan pengadilan ditanya, lo tahu perbuatan yang lo perbuat sama nih perempuan? Itu adalah suatu kehinaan dan lain sebagainya. Ya, apakah pantas seseorang menyendiri di rumah bersama perempuan, seorang laki? Saya mau Paduka Hakim memberi saya kesempatan untuk memanggil
saksi. Akhirnya dipanggil mertuanya Abu Hanifah, ibunya, istrinya nih. Terus pas datang nih mertua, suruh buka aneh cadarnya. Hei Mbak, ini siapa? Oh ini anak saya anak kawinin Abu Hanifah. Bingung si hakim bingung. Akhirnya selamatlah Abu Hanifah dari kejahatan orang yang hasud. Akhirnya dia bersyair, in yahsuduni fa inni ghairu laimihim gabli minan nasi ahlul fadli qad husidu fadama li walahum ma bi wa ma bihim wa ma ta'aktsaruna ghaidan bima yajidu. Ya, orang-orang yang hasud sama saya nggak perlu sakit hati sama mereka. Orang-orang yang hasud sama saya nggak perlu saya omelin, nggak perlu saya hasud sama dia. Soalnya apa? Nggak perlu saya balas, ya. Karena sebelum saya orang-orang pinter, orang-orang terhormat juga banyak dihasud, iya kan? Yang menariknya mereka dan saya, nikmat yang ada pada saya dan ada pada mereka yang dihasudin masih tetap ada. Sedangkan mereka yang hasud mati dalam keadaan gundah karena hasudnya itu. Ya, terus da'il hasudu wa ma yalgahu min kamadih yakfika minhu lahibun nari fi kabidih. Tinggalin orang yang hasud, jangan dipusingin. Tinggalin dan apa yang berkobar di dalam dadanya. Kenapa? Karena cukup kobaran yang ada di dalam dadanya itu merupakan api neraka buat dirinya. In lum tada hasadin farajta kurbahu. Kalau lu sakit hati, lu marah sama orang yang hasud, dia senang, ya enggak? Wa in sakatta, tapi kalau lu diam, faqad adzabtahu biyadih, engkau telah mengazab orang tersebut dengan tangannya sendiri. Ya, puisi itu. Terus ada pujangga lain berkata, isbir ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatiluh, an-naru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluh. Sabar engkau terhadap hasudnya orang yang hasud, karena kesabaranmu adalah pembunuhan buat dirinya, gitu. Kenapa? Api ya tidak akan makan selainnya. An-naru ta'kulu ba'daha. Api akan memakan dirinya sendiri. Istilahnya kayu bakar api, ya. Api akan membakar kayu bakarnya sendiri kalau di sebelahnya nggak ada yang hendak dilahap. Nih, api berdiri di kayu bakar, ya enggak? Dia nggak akan melahap selainnya. Kalau lo dekat, lo sakit hati, lo bakal dibakar, ya enggak? Biarin nih api ngebakar dirinya sendiri. Artinya orang yang hasud ada api di dalam dirinya, ya. Jangan lo deketin sehingga lo kena apinya. Biarin, lo tinggalin, biar dia makan kayu bakarnya sendiri, gitu, ya enggak? Ini hasud yang tercela. Ada namanya hasud majazi, disebut ghibthah, itu boleh. Ghibthah itu apa? Didefinisikan menginginkan sesuatu itu yang ada pada saudara kita, ada pada diri kita juga, tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Misalkan orang berilmu, gue pengen kayak dia berilmu juga, tapi nggak kepengen ilmu pada orang tersebut hilang, kenikmatan pada orang tersebut hilang. Bahkan sifat ini adalah sifat kesempurnaan, dia bahkan bisa menjadi faktor pendorong untuk semangat meraih kenikmatan Allah tersebut. Ini bahasa lainnya ghibthah. Jadi hasud majazi itu boleh, karena ada hadis pakai istilah hasad, tapi yang dimaksud hasad majazi yang disebut ghibthah. Bunyinya begini: la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakatihi fil khair, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Tidak ada perkara yang dihasuti seperti dua perkara. Bahasa Nabi nih, maksudnya dihasutin, pengen setiap orang memilikinya. Iya, apa? Seseorang yang punya harta yang dia
keluarkan harta tersebut untuk jalan kebaikan. Dan seseorang yang punya ilmu, yang ilmunya dia gunakan untuk dia ajarkan dan diberi manfaat kepada orang. Makanya kalau kita berilmu diinginkan, disenangi sama orang, itu bagus. Dan juga orang punya harta dan dia dermawan juga disenangi sama orang. Makanya ini juga sejajar tuh, orang yang kaya ya keberuntungan buat dirinya kalau dia dermawan. Nggak mesti dia harus jadi orang alim, tapi kedudukannya sama orang alim, dia bakal diinginkan kenikmatan tersebut. Jadi kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan ilmu yang jatuh di tangan orang soleh, dan kenikmatan harta yang jatuh di orang dermawan. Ya, dan itu boleh dalam urusan dunia dan sunnah dalam urusan akhirat. Jadi kalau urusannya agama, kita ghibtah, itu sunnah kita ghibtah sama orang. Tapi kita ghibtah sama orang yang pengen punya kayak dia itu, pengen seperti dia, ya. Tapi nggak mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Kalau dalam terkait urusan dunia, boleh-boleh aja, ya. Tapi kalau urusannya yang dipengenin adalah urusan akhirat, itu sunnah. Min hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa'i